Baiklah, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Sartika Tarigan, NPM 201114 mata kuliah landasan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua faham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir baik dari barat atau dari timur selama lebih dari 2000 tahun. Realisme tidak pernah dipersoalkan oleh pemikir-pemikir barat sampai abad ke-17. Kebanyakan orang mengira diri mereka itu ada di tengah-tengah dunia, benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Akal manusia dan alam di luarnya saling mempengaruhi, tetapi interaksi ini tidak mempengaruhi watak dasar dari alam. Alam sudah ada sebelum pikiran manusia sadar akan adanya dan akan tetap ada setelah akal tidak lagi menyadari akan adanya. Idealisme. Pertama, definisi idealisme. Kata idealis dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari artinya dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan kemiskinan juga dapat dinamakan idealis dalam arti ini. Kata idealis dapat dipakai sebagai pujian atau olok-olok. Seseorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang lain tidak mungkin dicapai, atau seseorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi suatu situasi yang sering dinamakan idealis. Arti falsafi dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti biasa dari kata ide daripada kata-kata ideal. W.F. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata-kata idealisme adalah lebih tepat daripada idealis. Dengan ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau min, atau jiwa selfish, dan bukan benda material yang kekuatan. Idealisme menekankan min atau akal sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Jika materialisme mengatakan bahwa materi adalah real dan akal atau min adalah fenomena yang menyertainya, maka idealisme mengatakan bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingan. Dengan begitu, maka idealisme mengandung pengingkaran bahwa dunia ini pada dasarnya adalah sebuah mesin besar dan harus ditafsirkan sebagai materi, mekanisme, atau kekuatan saja. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Oleh karena alam mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia, maka seorang idealis berpendapat bahwa terdapat sesuatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Kaum idealis menekankan kesatuan organik dari proses dunia, keseluruhan dan bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan kecuali dengan menggunakan abstraksi yang membahayakan, yakni yang memusatkan perhatian terhadap aspek-aspek tertentu dari benda dengan mengesampingkan aspek-aspek lain yang sangat pentingnya. Menurut sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang dalam suatu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan dari materi melalui bentuk tumbuhan-tumbuhan, kemudian melalui binatang-binatang, hingga sampai kepada manusia, akal, dan jiwa. Dengan begitu, maka prinsip idealisme yang pokok adalah kesatuan organik. Kaum idealis condong untuk menekankan teori koherensi atau konsistensi dari percobaan putusan lain yang telah diterima sebagian yang benar.
Yang kedua, jenis-jenis idealisme. Sejarah idealisme adalah berbelit-belit karena istilah idealisme itu cukup luas untuk mencakup bermacam-macam teori yang berlainan. Meskipun berkaitan, ada ahli-ahli filsafat yang menggunakan istilah tersebut dalam arti yang luas, sehingga mencakup semua yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan spiritual atau non-material menentukan proses alam. Dengan cara ini, filsafat idealis menentang filsafat naturalis yang menganggap kekuatan-kekuatan tersebut timbul pada suatu tahap akhir dari perkembangan alam. Dalam arti yang lebih sempit, istilah idealisme dipakai untuk menunjukkan filsafat-filsafat yang memandang alam dalam arti yang pasti sebagai bersandar kepada jiwa. Terdapat pengelompokan-pengelompokan tentang jenis-jenis idealisme, tetapi tidak ada suatu pengelompokan yang benar-benar memuaskan karena terdapat tumpang tindih. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang idealisme subjektif, idealisme objektif, dan personalisme. Yang pertama, idealisme subjektif atau imaterialisme. Jenis idealisme ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Jenis ini tidak dapat dipertahankan karena paling banyak mendapat tantangan. Seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Seorang idealis subjektif tidak mengingkari adanya apa yang dinamakan alam yang real. Permasalahannya adalah bukan pada adanya benda-benda itu, akan tetapi bagaimana alam itu diinterpretasikan. Alam tidak berdiri sendiri dan berbebas dari orang yang mengetahuinya. Menurut seorang idealisme subjektif bahwa dunia luar itu mempunyai arti yang sangat khusus, yakni bahwa kata ada dipakai dalam arti yang sangat berlainan dari arti yang biasa dipakai. Idealisme subjektif diwakili oleh George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753, seorang filosof dari Irlandia. Ia lebih suka menanamkan filsafatnya dengan imaterialisme. Menurutnya, hanya akal dan ide-idenya lah yang ada. Ia mengatakan bahwa ide itu ada dan dipersepsikan oleh suatu akal. Yang kedua, idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme. Menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan, adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal menemukan peraturan alam. Idealisme baru dipakai pada waktu yang belum lama untuk menunjukkan suatu aliran filsafat. Akan tetapi, permulaan pemikiran idealis dalam peradaban barat biasanya dikaitkan kepada Plato 427 sampai 347 SM. Plato percaya bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, fenomena yang kita lihat atau kita rasakan terdapat dalam ideal, yaitu alam esensi, form atau ide. Menurut Plato, dunia dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama dikatakan sebagai dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda individual. Yang kedua, terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, ide universal atau esensi yang abadi. Yang ketiga, personalisme atau idealisme personal. Personal muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu berdefinisikannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus.
Tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir, kelompok personalis berpendapat bahwa perkembangan terakhir dalam sains modern termasuk dalam formulasi teori realitas dan pengakuan yang selalu bertambah terhadap tempat berpijaknya si pengamat telah memperkuat sikap mereka. Yang B, realisme. Pertama, kita akan membahas definisi realisme. Realisme adalah filsafat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Dalam arti yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real atau benar. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Yang kedua, jenis-jenis realisme. Realisme adalah suatu istilah yang meliputi bermacam-macam aliran filsafat yang mempunyai dasar-dasar yang sama. Ada 3 aliran dalam realisme modern, yaitu yang pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai contoh, materialisme mekanik adalah realisme tetapi juga materialisme. Yang kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Kebanyakan kaum realis menghormati sains dan menekankan hubungannya yang erat antara sains dan filsafat. Tetapi masih banyak juga yang bersifat kritis terhadap sains. Yang ketiga, bentuk realisme. Terdapat beberapa macam bentuk realisme, yaitu realisme rasional yang terbagi menjadi 2, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Yang kedua, yaitu realisme natural ilmiah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.